Halo warga intelektual sekalian. Menurut data, ternyata sekitar 40% masyarakat Libanon sudah murtad massal berjamaah secara diam-diam, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan, ada jutaan orang yang meninggalkan agama di Lebanon. Mereka rame-rame murtad massal berjamaah, pindah jadi agnostik atau ateis. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena presiden daripada Libanon ini beragama Kristen? Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Apa yang jadi faktor utama? Setelah saya riset, ternyata ada satu faktor utama yang jarang dibocorkan oleh konten kreator di luar sana. Kenapa banyak orang akhir-akhir ini beralih jadi agnostik atau ateis? Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi ateis atau agnostik ya. Tapi ini rahasia besar, guys. Ternyata alasan seseorang itu murtad tidak ada hubungannya dengan sains. Sementara selama ini kita didoktrin bahwa orang yang pindah agama itu orang yang ateis atau agnostik itu karena pengaruh daripada sains. Ternyata enggak. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka terlukai, hatinya terlukai. Terlukai oleh apa? Terlukai oleh agama. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana luka yang sebenarnya yang dialami oleh agnostik atau ateis sehingga mereka tega meninggalkan agama? Ada yang diam-diam ngebunglon, ada yang mereka takut kehilangan warisan sehingga mereka berakting gitu ya, mereka berpura-pura beragama. Ada banyak macam cara, tapi pada faktanya di Libanon sekitar 43% mengatakan dirinya tidak beragama, guys. Wow, luar biasa. Kemudian yang anehnya lagi kalau saya perhatikan itu ya, semenjak Lebanon ini banyak menganut yang namanya agnostik atau ateis, mereka semakin diperhitungkan di kancah internasional. Menurut saya ini sangat aneh sekali. Ketika mereka rajin beragama, ketika mereka rajin beribadah, ketika mereka mengikrarkan diri mereka itu adalah negara si paling beragama seperti Konoha, mereka tidak mendapatkan yang namanya pengakuan internasional. Kenapa Libanon mendapatkan pengakuan internasional? Kenapa Libanon itu dihargai di kancah internasional? Apa alasannya? Karena dari Libanon itu ada 3 orang yang memenangkan Piala Nobel, guys. Bayangkan, Libanon itu jumlah penduduknya itu setara dengan separuh penduduk Jawa Barat, sekitar 6 jutaan. Tapi ya, bayangkan ya, penduduk Libanon itu sekitar 6 jutaan, tapi mereka menyabet 3 gelar Piala Nobel. Bayangkan, guys. Wow, luar biasa. Sementara Konoha penduduknya 270 juta. Ya, bayangkan 270 juta penduduk warga Konoha, tapi satu biji pun nggak ada yang bisa memenangkan Piala Nobel. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini ada korelasinya dengan agama? Sangat berkorelasi. Saya akan bongkar di sini ya. Jadi ini jarang dibongkar di luar sana. Saya hanya bongkar di video ini, dan hubungan antara kecerdasan suatu bangsa, hubungan antara banyaknya orang yang dapat Piala Nobel itu dipengaruhi agama. Ternyata selama ini kita dibohongi, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak orang Libanon meninggalkan agama? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi atau alasan yang paling masuk akal, kenapa banyak orang Timur Tengah, ya orang Arab, orang Iran, orang Turki, dan orang Libanon meninggalkan agama. Alasan yang paling masuk akal itu yang pertama itu karena mereka terluka. Terluka oleh apa? Terluka oleh agama itu sendiri. Kita ambil contoh misalnya. Jadi orang-orang yang ada di Timur Tengah itu berpikir, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada seseorang yang diperkaos dan yang memperkaos ini orang yang rajin ibadah? Contoh misalnya, seperti di Konoha misalnya. Di Konoha itu kan banyak tuh ya, di pesantren-pesantren di Konoha itu kasus pemerkosaan. Nah, korban, ya wanita korban ini berpikir,
Kenapa yang memperkaos saya itu orang yang rajin ibadah? Ketika saya diperkaos, Tuhan kemana? Kemana Tuhan? Ketika saya diperkaos, Tuhan ngapain aja? Kenapa dia membiarkan saya diperkaos? Saya orang yang rajin beribadah, saya orang yang rajin berdoa. Bayangkan Anda seorang santriwati yang menuntut ilmu di pesantren, ya, yang fokus menuntut ilmu, nggak neko-neko, ya, fokus memperdalam ilmu agama. Supaya apa? Supaya menjadi anak soleha. Namun di tengah jalan, dia diperkaos oleh gurunya, diperkaos oleh pengasuhnya. Nah, seseorang itu jadi ateis atau agnostik itu karena hal-hal seperti ini, guys. Mempertanyakan, ketika saya diperkaos, Tuhan kemana? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Kenapa Tuhan itu tidak menstop apa yang dilakukan oleh guru saya, pengasuh saya? Itu yang ada di pikiran oleh seorang agnostik atau ateis. Sehingga mereka terluka. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, ya. Jangan berpikir bahwa korban itu imannya lemah. Jangan seperti itu, ya. Kita sebagai manusia harus saling merasakan gitu, ya. Harus ada rasa kemanusiaan. Bayangkan Anda di posisi si wanita itu. Bagaimana pendapat Anda? Yang memperkaos itu adalah pemuka agama dan rajin ibadah. Rajin banget ibadah, nggak pernah bolong. Sekalipun nggak pernah bolong. Tapi memperkaos. Itu yang jadi pertanyaan besar bagi seorang agnostik ataupun ateis. Sehingga banyak warga Lebanon rame-rame meninggalkan agama. Karena di Timur Tengah juga seperti itu. Ya, walaupun mereka rajin beribadah, banyak tuh kasus pemerkosaan di Arab Saudi, banyak tuh. Kemudian banyak pemuka agama di Timur Tengah yang melakukan perselingkuhan, diam-diam menikah. Ya, tapi biasanya mereka mengatakan, oh ini atas dasar agama, oh ini suruhan agama. Sehingga mereka membenci agama itu sendiri. Bayangkan Anda seorang istri pertama, ya, suami Anda seorang pemuka agama, lalu dia diam-diam menikah dengan wanita lain dengan dalil ada ayat-ayat yang menyuruh, maka Anda pasti membenci agama itu sendiri. Itulah alasannya kenapa di Lebanon itu banyak orang yang meninggalkan agama. Kemudian ketika saudara kita sakit, ibu kita sakit misalnya, ibu kita yang soleha sakit, ayah kita yang soleh sakit misalnya, sakit kanker misalnya, atau sakit apapun itu, sakit parah. Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Kenapa Tuhan membiarkan ayah saya meninggal? Kenapa Tuhan membiarkan ibu saya yang soleha meninggal karena kanker? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Kemudian kita ambil kasus lain misalnya, atau contoh lain. Ketika bayi lahir, lalu dia mengidap yang namanya kanker. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan yang Maha Baik membiarkan penyakit kanker diidap oleh seorang bayi? Padahal bayi ini belum berdosa, belum melakukan ritual ibadah, belum bolong-bolong ibadahnya gitu, ya. Tapi sudah dikasih penyakit gitu. Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Itu yang bikin para agnostik atau ateis terluka hatinya. Jadi kita nggak boleh menyesatkan orang ateis atau agnostik, nggak bisa. Karena apa? Karena mereka juga manusia gitu, manusiawi seperti itu. Cuman kalau di Konoha itu, ya, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu pasti akan disangkal dengan kalimat, "Oh, iman kamu lemah, iman kamu tipis tisu," gitu. Ya, ya, kalimat-kalimat seperti ini kalimat-kalimat basi lah, ya. Ini seperti kalimat template, ya. Setiap ada masalah, "Oh, iman kamu kurang kuat." Enggak, itu bukan iman yang kurang kuat. Karena ateis dan agnostik berpikir, kita berdoa pada seseorang yang bisu, kita berdoa pada seseorang yang tidak pernah memberikan balasan, kita berdoa pada tembok. Itu dari sudut pandang ateis ataupun dari sudut pandang agnostik. Dan agnostik di sini berasa jujur gitu, ya. Ateis berasa jujur. Wong saya berdoa nggak didengerin kok. Masa saya harus berpura-pura gitu, ya? Masa saya harus mengatakan, ya saya harus berpura-pura beriman gitu. Itu sudut pandang ateis. Kalau misalnya ada mengatakan, Tuhan itu kan ada, Tuhan itu kan Maha Kuasa, Tuhan itu kan Maha Baik, dan sebagainya. Oke, kalau orang yang beragama mengatakan seperti Tuhan itu ada, maka buktikan.
Ya, biasanya kalau saya berdebat seperti ini sama orang yang beragama, mereka akan mengatakan seperti ini, "Buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada." Itu biasanya kalimat pamungkas orang beragama. Tapi menurut saya ini logical fallacy. Kenapa logical fallacy? Biasanya orang yang beragama itu akan mengatakan atau men-challenge seorang ateis ataupun agnostik, "Buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada." Biasanya orang yang beragama sering mengeluarkan kalimat pamungkas seperti ini. Menurut saya pribadi ini cacat logika. Kenapa cacat logika? Karena justru orang yang beragama lah yang harus membuktikan Tuhan itu ada. Kenapa? Karena mereka mengklaim Tuhan itu ada. Orang ateis, orang agnostik, sebagian agnostik mengklaim bahwa Tuhan itu tidak ada. Lah, kalau misalnya ada orang yang beragama mengatakan, "Buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada." Gimana kita membuktikan, "Oh, nggak ada." Ya kan? Kalau misalnya nih ya, ini orang beragama mengatakan, "Buktikan bahwa ini tidak ada." Ini misalnya nggak ada nih, kosong misalnya. Gimana kita membuktikan orang nggak ada gitu? Iya kan? Justru menurut saya itu, di Konoha itu orang yang beragama itu egois gitu, diuntungkan karena mereka dilindungi oleh undang-undang. Karena apa? Karena undang-undang membantu mereka untuk menekan orang yang agnostik atau ateis. Mereka punya backing-an yang sangat luar biasa, sehingga mereka egois ya, sehingga mereka merasa congkak, lalu mereka mengancam gitu orang yang ateis atau agnostik dengan kalimat, ya nanti kamu akan disiksa di neraka jahanam, ya kamu akan disiksa di alam kubur dan sebagainya. Itu nggak terbukti secara ilmiah. Mana datanya? Nggak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa siksa kubur itu ada. Nggak ada. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video itu tidak beragama ya. Nggak ada. Saya berusaha jujur di sini. Mana datanya? Kalau data Anda paling masuk akal, saya akan ikut Anda. Ya. Jadi di Konoha itu aneh banget. Orang yang beragama itu justru ya membalikkan fakta gitu. Harusnya kita sebagai agnostik atau ateis bertanya sama yang beragama. Lu kan bilang Tuhan itu ada. Coba buktikan. Maka orang yang beragama biasanya akan membalikkan. Buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini kan logical fallacy. Harusnya yang membuktikan itu ya orang yang beragama karena mereka mengklaim. Ya, mereka mengklaim Tuhan itu ada. Mereka mengaku Tuhan itu ada. Ya udah buktikan. Contoh misalnya nih, contoh kita ambil contoh. Orang yang beragama mengatakan bahwa di rumah saya itu ada naga misalnya. Lalu kita bertanya, coba buktikan mana naganya. Lalu orang yang beragama mengatakan, buktikan bahwa di rumah saya itu tidak ada naga. Kan ngaco kan? Sama seperti itu perumpamannya. Wong orang yang beragama mengatakan bahwa di rumahnya ada naga, iya kan? Logis nggak sih kita kalau berpikir? Kalau kita berpikir secara waras, orang yang beragama lah yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Di rumah saya ada naga, kata orang yang beragama. Contoh misalnya ya, perumpamaan. Lalu orang yang tidak beragama mengatakan, "Mana buktinya di rumah lu tuh ada naga?" Lalu dia marah-marah. Kamu nggak percaya di rumah saya ada naga? Kamu sesat, kamu masuk neraka, kamu harus dipenjara." Itu kan namanya playing fiktif. Ya kalau lu mengklaim bahwa di rumah lu tuh ada naga, ya udah bawa naganya gitu ya, atau ekornya kayak, atau giginya kayak, atau sisiknya kayak, kasih gitu. Tapi kan nggak bisa, orang yang beragama nggak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Itu dari sudut pandang orang agnostik ataupun dari sudut pandang ateis. Sehingga mereka ya jujur gitu, jujur apa adanya. Ya mungkin Tuhan itu tidak ada. Sehingga mereka jujur apa adanya. Mereka nggak mau berpura-pura. Tapi sebagian lagi ada yang berpura-pura ya. Kenapa banyak agnostik atau ateis berpura-pura seperti di Konoha? Di Konoha juga banyak sebenarnya. Tapi mereka berpura-pura. Apa alasannya? Karena mereka takut dikucilkan dan mereka takut tidak dapat warisan. Mereka dicap murtad, dicap tidak beradab. Sehingga resikonya terlalu besar kalau mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu kalau saya perhatikan. Sama halnya dengan di Timur Tengah dengan di Konoha 11-12. Kemudian kenapa banyak ateis atau agnostik di Timur Tengah itu? Karena pemuka-pemuka agama itu atau orang yang beragama itu seringkali mereka menggunakan dalil agama untuk menjelek-jelekkan orang lain, untuk mensesatkan orang lain, bahkan membunuh atas dasar agama. Ada banyak orang yang beragama di Timur Tengah membunuh atas dasar agama, menggunakan dalil-dalil. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh bukan agamanya yang salah, tapi orangnya. Nah ya, jadi pertanyaan. Kalau orangnya yang salah, kalau oknumnya yang salah, kenapa dalil memberikan peluang? Wong di situ
jelas ditulis ya untuk memusuhi kafir gitu. Orang dalilnya ada kok. Orang yang menggunakan kejahatan atas nama agama itu dalilnya ada. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dalilnya ada gitu? Kenapa dalilnya memberikan peluang? Itu dari sudut pandang ateis ataupun agnostik. Jujur gitu. Tapi kan orang yang beragama itu kan suka ngeyel. Kamu kurang beriman. Kamu gak percaya agama. Kamu sesat. Ngaco cara berpikirnya. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maha kuat, kenapa dia menurunkan ayat-ayat yang berbau rasis? Rasis itu namanya. Mengkafir-kafirkan agama lain. Rasis itu namanya tanpa kita sadari. Jadi orang yang paling rasis itu sebenarnya orang yang beragama. Itu dari sudut pandang ateis atau dari sudut pandang agnostik ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi ateis atau agnostik ya. Kenapa saya mengatakan bahwa kadangkala orang yang beragama itu orang yang rasis? Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Karena menganggap bahwa agama mereka yang paling suci, agama mereka yang paling benar, dan mereka menyesatkan agama lain, mengkafir-kafirkan agama lain. Mereka mendiskriminasi minoritas. Mereka menganggap bahwa minoritas itu masuk neraka, disiksa di neraka jahanam. Rasis itu namanya, tanpa kita sadari. Emang ada Tuhan menurunkan ayat-ayat yang rasis gitu? Emang ada Tuhan menurunkan ayat-ayat perang gitu? Itu dari sudut pandang agnostik ataupun dari sudut pandang ateis. Ya, disclaimer on ya. Ini dari sudut pandang ateis ataupun sudut pandang agnostik. Saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama, tapi setidaknya kita berkesadaran gitu. Karena banyaknya orang menggunakan kejahatan atas dasar agama, sehingga ateis ataupun agnostik itu berusaha jujur. Ternyata dalilnya juga ikut berkontribusi memberikan yang namanya kejahatan-kejahatan. Mereka jujur. Orang agnostik atau ateis itu jujur guys, belak-belakan gitu, nggak munafik ya. Orang beragama itu kan kadang-kadang munafik. Kenapa saya mengatakan orang yang beragama itu kadang-kadang munafik? Karena mereka mempercayai bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha baik, maha penghukum, maha pecemburu, ya maha jahat dan lain sebagainya. Kan nggak konsisten. Munafik kan itu namanya. Mereka percaya bahwa Tuhan itu ya Tuhan yang munafik gitu. Mereka percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha baik. Tapi di satu sisi mereka juga percaya bahwa Tuhan itu maha menghukum. Kan munafik itu namanya. Sadar nggak gitu sebenarnya? Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya tidak menyatakan ini terjadi di Konoha ya, tapi di luar negeri ya. Ini hanya di Lebanon ya, bukan di Konoha ya. Ya, kemudian alasan selanjutnya kenapa banyak orang yang ateis atau agnostik di Timur Tengah, terutama di Lebanon. Alasan selanjutnya itu karena mereka capek berakting atau capek berpura-pura. Ya, mereka capek berdoa. Mereka berdoa tidak dengarkan oleh Tuhan. Ketika mereka mengalami kesulitan, nggak didengarkan oleh Tuhan. Sehingga mereka itu stop berdoa. Stop berbicara dengan tembok. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Tapi itu adalah kejujuran yang paling murni. Mereka tidak membenci Tuhan. Tapi mereka stop untuk berharap kepada Tuhan. Mereka stop untuk meminta-minta kepada Tuhan. Mereka stop untuk mengemis kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka jujur pada diri mereka sendiri. Ya, Tuhan itu tidak ada. Mereka mengatakan seperti itu. Bukan berarti mereka benci ya. Sama seperti perumpamaan yang saya katakan tadi. Ketika ada orang yang beragama mengatakan, di rumah saya itu ada naga. Lalu tidak bisa membuktikan bahwa naga itu ada di rumahnya. Ketika ateis atau agnostik bertanya, di rumahnya ada naga misalnya. Ketika tidak bisa membuktikan, bukan berarti kita membenci naganya kan. Ya kita berhenti berharap gitu bahwa naga di rumah orang yang beragama itu tidak ada. Ya, itu guys ya. Jadi cara berpikirnya itu jangan dibolak-balik ya. Di Konoha itu kan orang yang beragama itu sering banget diuntungkan karena mereka dilindungi oleh undang-undang, karena mereka dilindungi oleh massa yang sangat banyak, karena mereka dilindungi oleh dukungan yang sangat banyak. Sehingga apa? Sehingga mereka semena-mena, kadang-kadang semena-mena terhadap agnostik atau ateis gitu ya. Mereka mengatakan agnostik itu sesat, ateis itu sesat dan sebagainya. Padahal ketika mereka disuruh membuktikan Tuhan itu ada, mereka nggak bisa. Mereka malah mengatakan sebaliknya bahwa ateis itu sesat, masuk neraka dan sebagainya. Mereka disuruh membuktikan apakah neraka itu terbukti secara ilmiah, nggak bisa dibuktikan. Apakah surga itu terbukti secara ilmiah, mereka nggak bisa membuktikan. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Ya, disclaimer on. Saya harus disclaimer
on terus ya, karena apa? Karena warga Konoha itu otaknya setara gorila gitu. Ya, mereka tidak mengerti apa yang namanya berpikir rasional, berpikir logis, dan menyuruh untuk tidak beragama. Mereka tidak bisa membedakan itu. Jadi biar bisa dibedakan, saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa banyak orang Timur Tengah itu meninggalkan agama mereka, ateis dan sebagainya. Overall karena mereka itu capek gitu ya. Capek melihat tingkah laku pemuka agama yang tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab suci ya. Kemudian mereka capek melihat, yang terjadi di dunia ini ya, banyak orang yang munafik, banyak orang yang pura-pura, orang yang beragama tapi kelakuannya macam setan. Ya sama seperti saya dulu. Dulu waktu saya masih muda, ada banyak orang yang nyuruh saya pindah ke agama si paling mayoritas. Ada banyak orang yang minta saya untuk mualaf, banyak banget Kak, kekira ya. Dulu waktu saya kerja di salah satu perusahaan terkait Indonesia, saya tinggal di mes dan tetangga saya itu ya, teman-teman saya semua itu muslim ya. Lalu mereka mengatakan, "Lu pindah aja ke agama saya." Tapi saya melihat kelakuannya macam setan. Saya nggak tertarik sedikit pun pindah agama. Nggak tertarik saat itu ya. Nggak tertarik. Kenapa? Karena kelakuan mereka. Buang sampah sembarangan. Nggak semua tapi ya, nggak semua umat muslim seperti itu ya. Buang sampah sembarangan, ngomong jorok ya. Kemudian bikin musik suaranya gede banget ya. Tetangga saya itu dulu punya speaker yang sangat gede banget. Bayangkan ya. Speakernya itu sampai seperti sound horeg guys. Ketika kita mengatakan seperti ini ya, tolong ya kecilin ya. Kecilin ya suara musiknya. Lalu kita akan dipitnah orang yang, tidak bermoral gitu ya. Kemudian mereka memasang musik keagamaan ya, musik kasidahan ya. Lalu kalau kita mengatakan, "Tolong ya kecilin suaranya." Lu setan ya? Lu nggak bisa dengerin suara musik, keagamaan? Lu kepanasan ya? Lu kafir ya? Ketika mereka memasang musik ya yang berbau Islami gitu, ya kita tuh dianggap sesat guys. Saya pernah digituin. Gimana saya mau pindah coba? Mau pindah agama kalau seperti itu? Kalau kelakuannya macam setan. Nggak semua umat muslim seperti itu. Ada juga yang jujur ya. Ada yang baik. Cuman jumlahnya nggak banyak gitu ya. Jumlahnya dikit. Kalau ada orang jujur, orang baik umat muslim di Konoha itu minoritas guys. Mayoritas nggak seperti itu. Mayoritasnya kalau kita mengkritik, maka kita akan dihalalkan darahnya. Halal darahnya gitu. Saya sudah banyak pengalaman guys ya. Berurusan dengan si paling mayoritas di Konoha. Teman-teman saya itu banyak yang menyuruh saya untuk pindah agama. Saya nggak tertarik sedikit pun. Karena apa? Karena kelakuan mereka, ya, karena perangai mereka, karena akhlak mereka. Ya. Punya tetangga tapi tidak pengertian. Ya. Suara musik ya seperti sound horeg ya. Tiap hari teriak-teriak Tuhan, teriak-teriak Tuhan. 5 kali sehari teriak-teriak Tuhan, tapi kelakuannya macam setan. Gimana saya mau bertarik tuh Pak? Lebih baik saya nggak usah beragama sekalian ya. Tapi jangan tiru ya. Daripada harus pindah agama, daripada harus berpura-pura, lebih baik saya pindah agama ke kutub utara gitu ya. Lebih baik saya nggak usah beragama sekalian ya. Tapi jangan ditiru ya, disclaimer on ya. Kemudian kenapa Lebanon itu semakin mereka meninggalkan agama, semakin mereka tidak peduli dengan agama, semakin banyak ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Lebanon. Semakin banyak orang yang memenangkan Piala Nobel di Lebanon. Ada 3 yang memenangkan Piala Nobel di Lebanon, guys. 1 di bidang kesehatan, ya kedua di bidang kesehatan, 2 di bidang kesehatan, 1 lagi di bidang perdamaian. Ada 3 orang yang memenangkan Piala Nobel di Lebanon. Setelah mereka merdeka tahun 65. Bayangkan ya, sebelum itu mereka tidak pernah mendapat yang namanya Piala Nobel. Tapi setelah mereka meninggalkan agama, setelah mereka banyak yang ateis dan agnostik, mereka banyak memenangkan Piala Nobel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Konoha yang jumlah penduduknya 270 juta, hampir 300 juta, tapi 1 biji pun tidak ada yang memenangkan Piala Nobel? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Sangat dipengaruhi. Sama halnya dengan yang terjadi di Lebanon. Kenapa mereka banyak memenangkan Piala Nobel? Ya, jauh lebih banyak daripada Konoha lah. Padahal jumlah penduduk daripada Lebanon itu cuma 6 juta. Kita hampir 300 juta. Alasan yang paling masuk akal itu kenapa mereka banyak memenangkan Piala Nobel itu,
Karena yang pertama itu mereka berpikir rasional, berpikir waras gitu ya, berpikir luas. Apa hubungannya dengan agama? Sangat berhubungan. Jadi tradisi dalam beragama seringkali, nggak semuanya tapi ya, tradisi dalam beragama itu kadangkala mengekang kita untuk berpikir. Ada tradisi dalam beragama seperti di Konoha misalnya. Tradisi dalam beragama di Konoha itu melarang untuk berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu dianggap liberal, dianggap sesat. Kita tuh masyarakat yang munafik tahu. Konoha itu munafik banget. Kita bercita-cita menjadi negara maju 2045. Tapi kita mengharamkan liberal. Gimana kita mau berpikir kritis kalau kita mengharamkan liberal? Saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa sih warga Konoha itu bodoh banget gitu, tolol banget gitu. Kenapa warga Konoha itu akhirnya setara gorila? Hal seperti ini juga nggak bisa kepikiran gitu. Gimana kita mau berpikir kritis kalau kita mengharamkan liberal? Liberal itu apa sih? Liberal itu membebaskan pikiran kita untuk berpikir kritis. Nggak ada sekat-sekat agama, nggak ada istilah mengharamkan, "Oh, liberal itu haram," ya. Kalau berpikir kritis itu masuk neraka, kamu sesat, ya. Jangan terlalu mengandalkan yang namanya akal, karena akal itu terbatas, ya. Belajar fisika, belajar kedokteran, ya, belajar ekonomi dan sebagainya, itu, belajar tentang dunia, itu ilmu dunia, kita harus fokus pada akhirat. Itu yang mempengaruhi kenapa kita tidak memenangkan Piala Nobel. Itu yang mempengaruhi kenapa kita tuh banyak yang IQ setara gorila, gitu. Kenapa? Karena dikekang oleh agama. Jadi agama itu ibarat, penjara gitu ya, penjara tanpa jeruji. Secara tidak langsung kita itu dibatasi dalam berpikir gitu. Kenapa? Karena ada sekat-sekat agama. Tradisi dalam beragama di Konoha itu, ya, walaupun ada yang mengatakan, "Oh enggak kok ya, enggak kok, enggak dilarang kok." Tapi ini kan kontradiktif kan ayatnya. Kalau misalnya ada ayat yang mengatakan bahwa kita harus berpikir, tapi di sisi lain ada ayat yang mengatakan bahwa kita tidak boleh terlalu menggunakan akal, karena akal manusia itu terbatas. Kan kontradiktif ya. Salah nggak gitu sebenarnya? Jadi saya sebagai mahasiswa sastra, saya bisa menemukan ini. Kenapa? Karena saya membaca. Dalam kitab suci itu seringkali banyak ayat yang kontradiktif. Sehingga antar umat beragama itu sering berantem. Karena apa? Karena ayat daripada yang kontradiktif ini. Bukan karena mereka jahat, tapi karena ayatnya kontradiktif. Berseberangan satu sama lain. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa kita harus berpikir. Di sisi lain mereka mengatakan bahwa akal manusia itu terbatas. Ini kontradiktif, bikin berantem, ribut. Itulah alasannya kenapa umat beragama sering ribut, sering konflik. Karena apa? Karena ayatnya kontradiktif. Ya, itu kalau boleh jujur ya, tapi pemuka agama di Konoha kan pasti, munafik ya, mereka akan mengatakan, enggak ada, oh ada ayat yang lain." Tapi kan kenapa bisa kontradiktif? Kenapa antar satu ayat dengan ayat yang lainnya itu berseberangan gitu? Ya, jadi kita sibuk berantem ya, sebelum kita memenangkan Piala Nobel, kita sibuk berantem dulu ya, dibentur-benturkan ya, antara ayat A dengan ayat B, dibentur-benturkan. Kapan majunya coba? Agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jangan salah. Banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Kenapa umat Kristen itu banyak memenangkan Piala Nobel? Kenapa? Apa alasannya? Bukan berarti saya berpihak pada orang Kristen ya, tapi pada faktanya seperti itu. Orang Kristen dan orang Yahudi. Ya, Yahudi yang paling banyak. Kenapa Yahudi banyak memenangkan Piala Nobel? Karena mereka tidak mengharamkan liberal. Mereka nggak takut kalau anaknya itu liberal. Bahkan kitab suci mereka debat. Kenapa bisa seperti itu? Tujuannya apa? Tujuan supaya umat daripada orang Yahudi itu berpikir kritis. Gimana kita memenangkan Piala Nobel kalau berpikir kritis juga diharamkan? Gimana kita mau menangkan Piala Nobel kalau sekuler juga diharamkan? Sekuler itu artinya memisahkan agama dengan negara, memisahkan agama dengan sains. Jangan digabung-gabungkan, jangan dikit-dikit agama. Susah ngomong dengan masyarakat yang IQ setara gorila. Itulah alasannya kenapa Konoha tidak memenangkan Piala Nobel, sedangkan Lebanon memenangkan Piala Nobel. Kenapa? Karena di sana banyak ateis dan agnostik. Jadi di Konoha itu selama ateis dan agnostik sedikit, maka kita akan susah memenangkan Piala Nobel. Minimal 40% ateis atau agnostik di Konoha. Kita akan mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Ya, catat kata-kata saya. Kemudian sebenarnya orang Lebanon atau orang Timur Tengah itu sebenarnya bukan mereka
murni meninggalkan agama, tapi ya mereka membenci agama yang berbau politis, ya. Mereka membenci agama yang mengkafir-kafirkan negara lain atau agama orang lain gitu ya. Sebenarnya mereka nggak murni meninggalkan Tuhan. Banyak di antara mereka tuh agnostik. Agnostik itu percaya dengan Tuhan, tapi tidak percaya dengan agama. Banyak banget orang Timur Tengah seperti itu. Dan di Konoha juga saya yakin banyak banget. Ya, tapi mereka menyembunyikannya. Untuk apa? Supaya mereka tidak dikucilkan, supaya mereka tidak disesatkan, supaya mereka dapat warisan. Mereka takut kehilangan warisan. Mereka cinta dunia. Ya, oke. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.